Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudara mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, serta sahabat-sahabat pemirsa dari manapun Anda berasal. Pada video ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab Fathul Qorib bab jual beli yang sudah dimulai dengan video pertama pada minggu lalu. Kita membaca Fatihah dulu, ditujukan untuk pengarang kitab ini, yaitu Abi Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, yang terkenal dengan nama Ibnu Ghazi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-buyu'u salah satu asya'a. Al-buyu'u utawi piro-piro dol tinuku iku salah satu asya'a ono telu piro-piro perkoro. Dalam bahasa Indonesia, jual beli itu ada 3 macam. Al-buyu'u salah satu asya'a. Jual beli itu ada 3 macam. Ahaduha utawi kang pertama saking asya'a iku bayu ainin adol barang musyahadatin kang ketinggalan atau kang bisa ditingali. Ai hadirotin tegese barange hadir atau ono. Nah, yang pertama adalah jual beli barang yang barangnya itu ada di depan mata, bisa dilihat dengan mata. Faja izun mongko iku hukume wenang. Jual beli barang yang tampak oleh mata, maksudnya ada di depan mata penjual dan pembeli, itu hukumnya jaiz atau boleh. Idza wujidat tatkalane tinemu opo asyurutu piro-piro syarat min kaunil mabi'i saking anane barang kang den tuku iku tohiron suci, muntafaan tur kena den alap opo bihi mabi'. Nah, boleh memperjualbelikan barang yang ada di depan mata atau bisa terlihat oleh penjual dan pembeli dengan beberapa syarat. Nah, syarat yang pertama adalah tohiron, barangnya itu suci. Suci maksudnya bukan merupakan barang najis. Nah, suci dalam hal ini lawannya najis. Maka tidak boleh memperjualbelikan objek atau sesuatu yang merupakan benda najis. Contohnya apa? Contohnya adalah darah. Saya kekurangan darah, misalnya karena anemia, kemudian beli darah kepada teman saya. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena darah itu najis. Nah, karena najis maka tidak memenuhi syarat sebagai objek jual beli.
Saya lanjutkan, muntafa'an, dan bisa diambil manfaatnya. Nah, ini syarat kedua dari objek jual beli, yaitu bisa diambil manfaatnya alias barang yang berguna. Artinya barang yang tidak berguna tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya apa? Ya, contohnya barang yang contohnya kita beli nyamuk. Buat apa beli nyamuk? Karena secara umum nyamuk itu tidak ada gunanya. Nah, ini secara umum saya katakan, bisa jadi pada satu saat nyamuk itu sangat bermanfaat. Contohnya untuk penelitian misalnya. Nah, itu nanti akan menggunakan hukum yang khusus. Tetapi secara umum bisa kita contohkan bahwa untuk orang seperti saya, bukan peneliti, bukan ahli biologi, membeli nyamuk itu tidak berguna, tidak ada gunanya membeli nyamuk, maka tidak sah menurut pengarang kitab Fathul Qorib ini. Makduron kang bisa den kuasani ngala taslimihi ingatase penyerahane barang lil aqidi maring wong kang akad alaihi ingatase mabi atau barang yang di objek jual beli wilayatan kelawan den kuasani temenan. Nah, ini maksudnya syarat yang ketiga dari objek jual beli adalah barangnya itu bisa diserahkan. Bisa diserahkan secara nyata, benar-benar bisa diserahkan. Bukan sesuatu yang terlihat tapi tidak bisa diserahkan. Contohnya apa? Contohnya ada ikan di sungai, kita lihat barangnya terlihat, tetapi saya tidak bisa menyerahkan atau tidak berkuasa untuk menyerahkan ikan itu kepada pembeli. Misalnya begini, saya sedang bersantai bersama teman di tepi sungai. Aku mau nggak kamu beli ikan itu? Ikan mana? Itu yang merah. Nah, ikannya kan terlihat. Tetapi kemudian saya bilang, aku jual kepada kamu. Mau ya kamu beli? Oke deh, aku pengen ikan itu. Nah, tetapi saya sendiri tidak punya kekuasaan untuk menyerahkan barang itu. Kenapa? Karena saya tidak bisa menangkap. Sungainya sangat dalam, saya tidak bisa menangkapnya, sehingga ikan itu terus berenang, tidak ditangkap dan tidak bisa diserah terimakan. Nah, itu maka walaupun terlihat ada di depan mata, kalau tidak bisa diserah terimakan, tidak memenuhi syarat objek jual beli. Walabudda lan tan kena ora. Tan kena ora itu artinya enggak boleh enggak, tidak boleh tidak, alias harus. Nah, labudda harus. Walabudda lan tan kena ora fil baini ing dalem dol tinuku min ijabin saking ijab wa qabulin lan qabul. Maksudnya tidak boleh tidak alias wajib di dalam aktivitas jual beli itu harus ada ijab kabul. Ijab itu penawaran, kabul itu penerimaan. Ijab penawaran, penyerahan, qabul penerimaan. Saya penjual menawarkan, menyerahkan,
kemudian pembeli menerima. Maksudnya begitu. Fal awalu mongko utawi kang pertama, yang pertama itu maksudnya ijab. Yang dimaksud dengan ijab iku kakau lil baini kaya pengucape wong kang adol awil qaimi utawa wong kang manggoni mako mahu ing panggonane bai atau penjual. Biak tuka adol sopo ingsun ing siro. Biak tu ka ini kalimatnya pendek tetapi terdiri dari 3 kata. Biak berasal dari kata ba'a. Nah, biak adol tu saya, ka siro saya jual kepadamu. Nah, biak tuka adol sopo ingsun ing siro wa malak tuka lan milikaken sopo ingsun ing siro bikaza kelawan semene. Semene itu segini, maksudnya harganya. Nah, ijab kabul di sini dicontohkan. Ijabnya dulu ini ya, penjelasan yang dijelaskan adalah yang pertama yaitu ijab. Ijab itu seperti ucapan seorang penjual atau wakil dari penjual. Nah, jadi dalam hal ini boleh penjualnya langsung, boleh pula orang yang mewakili penjual. Nah, contohnya siapa? Contohnya saya yang menjual, saya yang punya toko. Saya jual buku. Nah, tapi saya sibuk. Akhirnya ada pembantu atau karyawan toko yang mewakili saya dalam menjualkan buku itu. Nah, itu bisa ucapannya sama hukumnya. Dia menempati posisinya penjual atau orang yang kita kuasakan untuk menjualkan. Misalnya ada seseorang mau jual rumah, nah dia tidak sempat menawar-nawarkan kepada orang lain, maka dia mewakilkan kepada temannya. Nah, temannya itu mengatakan saya jual rumah ini. Nah, rumah ini dia mengatakan begitu mewakili pemiliknya. Ucapannya adalah bi'tuka, yang dalam bahasa Indonesia saya jual ini, saya jual kepadamu. Maksudnya barang ini. Bikaza dengan harga segini. Saya jual HP ini dengan harga 3 juta. Misalnya seperti itu namanya ijab. Wasani utawi kang kaping pindo itu kaqaulil mustari koyo pengucape wong kang tuku. Awil qaimi utawa wong kang manggoni mako mahu ing panggonane mustari atau wong kang tuku. Rupane pengucap istaraitu tuku sopo ingsun wa tamalaktu lan tompo milik sopo ingsun wa nahwahuma lan sepadane ucapan istaraitu lan tamalaktu. Nah, maksudnya adalah contoh dari qabul atau kabul kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah ucapan pembeli. Ya, saya beli ini. Penjual mengatakan saya jual ini ke kamu, harganya 5.000. Oke, saya beli. Nah, itu artinya dia menyetujui untuk membeli. Qabul, menerima. Menerima apa? Menerima penawaran, artinya menyetujui. Nah, itu contohnya. Atau kata yang lain adalah watamalaktu, ya saya miliki. Karena pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa jual beli itu adalah memindahkan kepemilikan. Maka ketika seseorang mengatakan oke, ini jadi milikku, penjualnya mengatakan ini buat kamu, tebus ya, harganya 10.000. Oke, ini milikku. Lalu dia mengeluarkan uang 10.000. Nah, itu berarti dia menerima tawaran dari penjual dengan kata-kata saya miliki barang ini.
Nah, wanahwahuma dan kalimat-kalimat sejenis. Terserah bahasanya, tetapi intinya adalah menyetujui atau ungkapan persetujuan bahwa dia membeli barang itu. Membeli, kemudian juga menyetujui harganya. Nah, itu adalah contoh dari ijab dan kabul. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa hukum ijab kabul itu adalah wajib. Artinya salah satu rukun jual beli itu adalah ijab kabul. Kalau tidak ada ijab kabul, maka jual belinya tidak sah. Nah, prakteknya pada saat sekarang ijab kabul itu tidak selalu berupa kata-kata. Bisa juga berupa isyarat. Apalagi kalau kita belanja di toko modern, di supermarket misalnya. Di situ tidak ada ucapan pembeli dan penjual secara lisan. Nah, tetapi penjual mengatakan saya jual kepadamu barang ini dengan harga segini, itu dengan cara menaruh di display, di rak pajangan, kemudian diberi label harga, itu artinya penawaran. Nah, bagaimana pembeli mengucapkan kabulnya atau penerimaannya? Nah, dengan cara mengambil barang itu, membawanya ke kasir. Nah, itu artinya dia setuju untuk membeli barang itu. Nah, maka ketika kasir mengatakan menjumlah, kalau dia beli lebih dari satu, menjumlah harganya, misalnya dia beli 5 barang, kasirnya mengatakan 100.000, pembeli mengeluarkan uang 100.000. Nah, artinya dia menerima membeli barang itu dengan harga 100.000. Jadi dalam hal ini praktek ucapan ijab kabul itu bisa dilakukan secara lisan, bisa pula dilakukan secara isyarat. Nah, isyarat ini harus dimengerti. Dimengerti oleh siapa? Oleh kedua belah pihak yang berakad. Nah, jadi kalau kita ke supermarket, ke minimarket, swalayan pokoknya ya, kita sudah mengerti bahwa semua barang yang ditaruh di display ada harganya, berarti itu barang yang ditawarkan oleh toko itu. Nah, dan ketika penjual membawa ke kasir, itu artinya maksud saya pembeli membawa ke kasir, itu artinya pembeli siap dan setuju untuk membeli barang itu. Nah, itu namanya ijab kabul yang bisa kita temukan dalam praktek sehari-hari yang bukan berupa ucapan lisan. Kemudian saya lanjutkan, asani utawi kang kaping pindo minal asya saking piro-piro perkoro. Maksudnya adalah yang nomor 2 dari 3 macam jual beli. Nah, iku bayangu syai'in adol suwiji-wiji mausufin kang den sifati fi zimmati ing dalem tanggungan. Nah, yang kedua ini adalah menjual sesuatu yang tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, tidak ada di hadapan penjual dan pembeli, melainkan disebutkan sifat-sifatnya. Mausufi kang den sifati artinya disebutkan spesifikasinya. Fizimati ing dalam tanggungan itu artinya ditangguhkan, bukan diserahkan pada saat itu juga. Beda dengan jual beli yang pertama tadi, kita beli buku, bukunya terlihat di situ, harganya sudah ada, kita beli, uangnya langsung diserahkan. Uang diserahkan, barang diterima, bisa dibawa pulang. Nah, itu yang tadi, bai'u ainin musyahadatin. Yang kedua ini adalah jual beli yang barangnya tidak terlihat, belum ada, tidak hadir, tidak ada pada saat transaksi, tetapi spesifikasinya jelas. Nah, misalnya
seseorang pergi ke toko baju misalnya, tapi dia tidak menemukan model baju yang dia inginkan. Nah, lalu dia pesan kepada penjaganya, "Mbak, saya mau beli jilbab yang seperti ini, mereknya ini sama dengan jilbab ini yang saya pegang, tapi warnanya biru. Ini kan adanya merah, saya mau yang biru." Nah, kemudian penjualnya menyanggupi, "Ya, ada di rumah Mbak, saya ada tapi di rumah, jadi besok saya bawakan ke toko, besok ya kesini lagi." Nah, itu berarti kan mereka jual beli, barangnya tidak ada pada saat itu, tetapi spesifikasinya atau karakteristiknya jelas. Nah, saya lanjutkan, wayusama lanten arani opo haza ikilah baimu syai'in mausufin fi zimmati bisalami kelawan aran salam. Nah, maksudnya jual beli yang tidak kontan tadi, tidak kontan barangnya maksudnya, yang sudah disebutkan spesifikasinya tapi tidak langsung diserahkan. Dalam ilmu fikih muamalah itu disebut dengan akad salam. Faja izun mongko iku hukume wenang. Nah, jual beli semacam ini hukumnya boleh dengan syarat iza wujidat, tatkalane tinemu, fihi ing dalem baik opo asifatu sifat, ngalama ingatase barang, wusifa kang den sifati opo bihi ma, min sifati salami saking piro-piro sifate akad salam, al atiyati kang bakal tumeka opo sifat, fi fasli salami ing dalem pasal tentang salam. Nah, maksudnya syarat-syarat jual beli dengan salam, pesanan seperti ini itu akan dijelaskan kemudian dalam pasal atau faslun, dalam pasal tentang salam secara khusus. Nah, maka nanti dalam kitab ini apa syarat rukun salam itu akan dijelaskan, dan jika memang syarat rukun itu terpenuhi, maka akad salam itu menjadi sah. Nah, dalam konteks kekinian, jual beli salam itu juga bisa dicontohkan dengan jual beli online. Nah, maksudnya melalui marketplace, melalui media sosial misalnya, seorang penjual menawarkan barang dagangannya. Nah, caranya adalah dengan mengunggah foto dari barang itu dan memberikan deskripsi, memberikan keterangan. Misalnya si A menjual buku. Nah, dia sebutkan, dia foto bukunya, lalu ditulis judulnya, pengarangnya, kemudian beratnya, kemudian penerbitnya. Nah, di situ ada informasinya secara lengkap yang kira-kira dibutuhkan oleh pembeli. Nah, dengan melihat deskripsi itu, calon pembeli yang mengakses informasi lewat smartphone itu menjadi tahu, oh ini toh barang yang ditawarkan oleh penjual itu. Kebetulan saya butuh buku ini. Nah, maka saya klik beli. Ketika saya klik beli, maka lanjut pembayaran. Nah, di situ saya kemudian mentransfer sejumlah uang. Kemudian penjualnya menerima uang itu. Setelah menerima uang itu, dia mengirimkan
barangnya ke alamat saya. Nah, itu contoh dari akad salam yang dipraktekkan dalam masyarakat modern saat ini. Nah, dalam masyarakat sebelum ada jual beli online, akad salam ini banyak dipraktekkan di kalangan petani. Misalnya saya seorang pedagang menginginkan membeli komoditas pertanian, padi atau misalnya jagung, kemudian saya mendatangi petani. Nah, petaninya itu belum panen, tapi saya sudah pesan ke dia, saya beli padimu nanti, saya beli padi ke kamu, spesifikasinya begini, jenisnya rojo lele, beratnya 10 kilo, kadar airnya misalnya berapa persen. Nah, kemudian petani itu menyanggupi, saya bilang saya mau diantar barang ini 3 bulan lagi. Nah, 3 bulan lagi itu adalah kira-kira petani kemudian menyanggupi, ya saya setuju, nanti 3 bulan lagi saya antar. Nah, kemudian saya memberi uang ke petani itu. Nah, 3 bulan kemudian saya dianteri padi yang sesuai dengan kesepakatan yang spesifikasinya sudah disepakati bersama ketika transaksi. Nah, itu namanya salam. Jadi sudah disebutkan lebih dulu. Zaman dahulu belum ada online, ya seperti itu. Atau saya pesan, ada tetangga saya mau pasar, saya lihat lalu saya beli ke dia, Mbak mau pasar ya? Iya. Nah, kemudian dia adalah penjual warung, pemilik warung. Saya mau belanja sabun misalnya, ternyata pada saat itu sabunnya tidak ada. Nah, kemudian penjualnya menyanggupi, nanti ya setelah pasar saya kulakan dulu. Nah, dengan disanggupi seperti itu kan ada ijab kabul. Saya membeli, dia menjual, sabunnya disebutkan mereknya, kemudian harganya disepakati, kemasannya misalnya ada yang kecil ada yang besar, saya bilang yang besar. Nah, kemudian setelah dia pulang dari pasar, barulah barang itu diserahkan. Itu juga namanya salam. Jadi salam itu merupakan jual beli pesanan. Nah, jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu. Hukumnya boleh sepanjang syarat rukunnya terpenuhi, dalam arti apa yang disepakati sifat-sifat itu benar-benar bisa didapatkan. Nah, artinya salam menjadi tidak sah kalau ternyata barang yang disepakati itu ternyata tidak ada, tidak bisa ditemukan. Misalnya ada penjual dan pembeli bersepakat, pembelinya pesan, saya pesan misalnya baju gaun pengantin yang modelnya ekornya 10 meter. Nah, warnanya putih, ada kristal Swarovski-nya. Kemudian bahannya dari brokat misalnya begitu. Nah, ternyata penjual ini mencari di pasar, di toko sampai waktu yang ditentukan karena dia mau menikah minggu depan. Nah, ternyata tidak ketemu barang yang seperti itu. Nah, maka tidak terjadi akad salam di sini karena memang barang yang seperti itu tidak ada, tidak bisa ditemukan. Demikian